Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, saya punya tips nih untuk perbandingan rumah. Nah, seperti kita ketahui ya, buat teman-teman yang mau cari rumah, pasti survei nih, survei dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dan itu ya gunanya apa sih, mencari dari lokasi yang maksimal, harga yang maksimal, dan desain yang maksimal. Nah, ini ceritanya begini teman-teman, kita buat nih, misalkan teman-teman sudah perbandingan di lokasi pertama dengan lokasi kedua. Lokasi pertama itu dekat dengan jalan raya utama, sementara lokasi kedua itu hanya berapa ratus meter di berapa ratus meter dengan lokasi yang pertama. Nah, dengan lokasi yang pertama dia ada perbedaan jarak itu, pastinya harga tanah lokasi pertama itu jauh lebih mahal daripada harga tanah yang di lokasi kedua. Udah pasti dong, lokasi yang agak masuk itu harga tanahnya lebih mudah. Nah, kelebihan dan keuntungannya adalah seperti apa? Kalau teman-teman misalkan nih beli di lokasi yang pertama, sudah pasti harga rumahnya lebih mahal. Bisa jauh lebih mahal juga sangat memungkinkan. Nah, karena harga rumahnya udah mahal, konsepnya udah pasti biasa. Desainnya dan pasti nggak maksimal. Karena apa? Kalau mau desain maksimal, tentunya berhubungan dengan spek bangunan. Nah, spek bangunan ini kalau pamannya yang harga tanahnya udah pasti mahal, ya ini udah pasti sulit untuk bersaing dengan harga. Akhirnya apa? Mereka buat konsep biasa, spek biasa, harga rumah lebih mahal, dan mereka bilang ini lokasi kita pasti di depan. Nah, sementara rumah yang kedua yang berapa ratus meter ke belakang, dia punya margin yang pasti yang cukup besar, sehingga apa? Developer akan memberikan untuk pertama perbaikan konsep, perbaikan desain, sehingga apa ya, jangan heran kalau pamannya rumah yang di belakangnya itu udah pasti menggunakan desain-desain dan spek bangunan yang bahkan yang bisa dibilang dengan standar real estate dengan perumahan-perumahan yang ternama atau pengembang yang ternama. Nah, artinya bukan berarti lokasi yang di depan itu menjadi daya tarik untuk pembeli. Demikian juga yang di belakang pun juga menjadi daya tarik juga buat pembeli. Nah, sebagai contohnya seperti ini teman-teman. Dulu kita pernah pengembangan lokasi itu paling belakang, dekat rel kereta, proyeknya itu. Marketing kita pun nggak sanggup begitu melihat ke lokasi. Nah, tetapi karena kita punya desain yang kuat, spek bangunan yang tinggi, yang standar real estate, sehingga apa? Konsumen udah mulai berdatangan. Akhirnya apa? Kita di situ bukan cuma jualan satu dua rumah atau puluhan, 4 tahap kita jual dan habis. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah yang di depan itu minta tolong sama marketing kita. Ini gimana kok yang di belakang habis duluan, sementara kita lokasi lebih bagus, kenapa masih banyak yang sisa? Nah, jadi teman-teman untuk menentukan faktor lokasi, ya memang kalau lokasinya bagus, udah pasti harganya mahal. Nah, kalau lokasinya ada agak ke belakang sedikit, itu harganya pasti nggak mahal. Nah, kedua, desain dan konsepnya udah pasti akan lebih baik daripada lokasi yang pertama. Jadi ini paling penting kalau teman-teman namanya rumah idaman, ya jangan salah untuk menentukan pilihan ya. Kalau umpamanya pilihannya teman-teman lebih baik di lokasi pertama dekat jalan, ya kemungkinan besar kalau harganya sama ya teman-teman dapatnya di satu lantai. Tapi kalau umpamanya yang di belakangnya udah pasti dapatnya 2 lantai, ukuran lebih besar, tanah lebih luas, dan spek pasti lebih bagus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan info ini bermanfaat.